Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afril Muizul Jitaniswani, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan elektronik ignition system. Bagaimana sistem pengapian elektronik bekerja? Pengantar dari percikan kecil dapat memadamkan api. Oleh Dante Alighieri Rectly mengatakan bahwa percikan diperlukan untuk menyalakan api dan di mobil karena ada konversi energi kimia, yaitu campuran bahan bakar udara menjadi energi mekanik, yaitu putaran poros engkol. Percikan sangat penting yang bertanggung jawab untuk pembakaran, tetapi dari mana percikan itu berasal? Bagaimana pengaturan waktu percikan dan campuran bahan bakar udara disiapkan? Mari kita gali saja. Dalam mesin pembakaran internal, pembakaran adalah siklus yang berkelanjutan dan terjadi ribuan kali dalam 1 menit, sehingga diperlukan sumber penyalaan yang efektif dan akurat. Ide pengapian percikan berasal dari pistol mainan listrik yang menggunakan percikan listrik untuk menyalakan campuran hidrogen dan udara untuk menembak gabus. Sistem pengapian elektronik adalah jenis sistem pengapian yang menggunakan sirkuit elektronik, biasanya oleh transistor yang dikendalikan oleh sensor untuk menghasilkan pulsa listrik yang pada gilirannya menghasilkan percikan api yang lebih baik, yang bahkan dapat membakar campuran lean dan memberikan ekonomi yang baik bagi dan emisi yang lebih rendah. Mengapa sistem pengapian elektronik? Berbagai jenis sistem pengapian digunakan akhir-akhir ini. 1. Cahaya sistem steker pengapian. 2. Magneto sistem pengapian. 3. Listrik coil atau sistem pengapian baterai. Tetapi semua sistem ini memiliki keterbatasan sendiri, yaitu glow plug ignition system adalah yang tertua dari semua dan usang karena banyak keterbatasannya. Glow plug ignition system memiliki masalah menyebabkan pembakaran yang tidak terkontrol karena penggunaan elektroda sebagai sumber pengapian yang diselesaikan kemudian. Setelah pengapian, magneto diperkenalkan sistem di mana elektroda diganti dengan busi. Tidak seperti pengapian magneto, glow plug menghasilkan emisi gas buang yang tinggi karena pembakaran yang tidak lengkap. Sistem pengapian magnet ini adalah sistem yang diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan sistem pengapian lama, tetapi memiliki keterbatasan sendiri. Itu tergantung pada kecepatan mesin. Jadi menunjukkan masalah mulai karena kecepatan rendah pada awal diselesaikan dengan pengenalan sistem koil baterai, di mana baterai menjadi sumber energi untuk sistem. Mahal dari sistem pengapian koil listrik. Keausan lebih dari penyalaan koil baterai karena lebih banyak jumlah komponen yang bergerak mekanis daripada sistem koil baterai. Dapat menyebabkan macet karena kebocoran. Pengapian koil listrik atau sistem pengapian baterai. Sistem adalah yang terbaru dari semua di atas dan sedang digunakan sejak lama karena efisiensi dan akurasi yang lebih baik, tetapi juga menunjukkan beberapa keterbatasan. 1. Kurang efisiensi dengan mesin kecepatan tinggi. 2. Diperlukan perawatan yang tinggi karena keausan mekanis dan listrik pada titik-titik pemutusan kontak. Jadi, karena di dalam mobil modern teknologi diperkenalkan dan ditemukan bahwa penggunaan sensor dan komponen elektronik memberikan output yang lebih efektif dan akurat daripada komponen mekanik, sehingga penggunaan sensor dengan unit yang dikendalikan elektronik menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan modern mobil berkekuatan tinggi dan kecepatan tinggi atau rangkaian mobil seri. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan kinerja tinggi, jarak tempuh tinggi, dan keandalan lebih tinggi telah mengarah pada pengembangan sistem pengapian. Komponen utama. 1. Baterai. Ini adalah pembangkit tenaga listrik
dari sistem pengapian karena memasuk energi yang diperlukan untuk sistem pengapian sama seperti sistem pengapian baterai koil. 2. Saklar pengapian. Itu adalah saklar yang digunakan dalam sistem pengapian yang mengatur on dan off sistem, sama seperti pengapian koil baterai. 3. Modul kontrol pengapian atau unit kontrol sistem pengapian. Ini adalah otak atau instruksi yang diprogram yang diberikan kepada sistem pengapian yang memonitor dan mengontrol waktu dan intensitas percikan secara otomatis. Ini adalah perangkat yang menerima sinyal tegangan dari dinamo dan mengatur koil utama ke on-off. Dapat ditempatkan secara terpisah di luar distributor atau ditempatkan di dalam kontak unit kontrol elektronik kendaraan. 4. Armatur. Kontak breakpoint dari sistem pengapian baterai digantikan oleh armatur yang terdiri dari reluktor dengan gigi, bagian yang berputar, gerak maju, vakum, dan pick up coil untuk menangkap sinyal voltage. Modul elektronik menerima sinyal voltage dari armatur agar untuk membuat dan memutus sirkuit. Yang gilirannya mengatur waktu distributor untuk secara akurat mendistribusikan arus ke busi. 5. Koil pengapian. Seperti sistem koil pengapian, baterai koil pengapian digunakan dalam sistem pengapian elektronik untuk menghasilkan tegangan tinggi ke busi. 6. Distributor pengapian. Seperti namanya, itu adalah perangkat yang digunakan untuk mendistribusikan arus ke busi mesin multisilinder. 7. Busi. Busi digunakan untuk menghasilkan percikan di dalam silinder. Bekerja sistem pengapian elektronik. 1. Untuk memahami cara kerja sistem pengapian elektronik, mari kita perhatikan gambar di atas, di mana semua komponen yang disebut di atas terhubung dalam urutan kerjanya. Ketika mengemudi beralih ke saklar pengapian untuk memulai kendaraan, arus memulai mengalir dari baterai melalui saklar pengapian. Kumparan primer gulungan yang pada gilirannya memulai kumparan pick up angker untuk menerima dan mengirim sinyal tegangan dari angker ke modul pengapian. 3. Ketika gigi reluktor berputar datang di depan koil pick up seperti yang ditunjukkan dalam gambar, sinyal tegangan dari koil pick up dikirim ke modul elektronik yang pada gilirannya merasakan sinyal dan menghentikan arus untuk mengalir dari koil primer. 4. Ketika gigi reluktor berputar menjauh dari koil penarik, perubahan sinyal tegangan dikirim oleh koil penarik ke modul penyalaan dan sirkuit pengaturan waktu di dalam modul pengapian mengubah on arus yang mengalir. 5. Medan magnet dihasilkan dalam koil penyalaan karena kontinu membuat dan memutus sirkuit yang menginduksi EMF pada belitan sekunder yang meningkatkan tegangan hingga 5.000 volt. Tegangan tinggi 6. Tegangan tinggi ini kemudian dikirim ke distributor yang memiliki rotor berputar dan titik distributor yang diatur sesuai dengan waktu pengapian. 7. Ketika rotor berada di depan salah satu dari titik-titik distributor, lompatan tegangan melalui celah udara dari rotor ke titik distributor terjadi yang kemudian dikirim ke terminal. Busi yang berdekatan melalui kabel tegangan tinggi dan perbedaan tegangan dihasilkan antara elektroda pusat dan elektroda pembumian yang bertanggung jawab untuk menghasilkan percikan api di ujung busi dan akhirnya pembakaran terjadi. Sekian dari saya, itu untuk penjelasan elektronik ignition system. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.